Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tony Setiawan serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Iqbal Aulanur akan mempresentasikan sebuah kajian mengenai perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk perbedaan yang pertama yaitu perbedaan landasan filosofis yang membentuk kedua pendekatan ini, yaitu berasal dari dua aliran pemikiran yang berbeda. Yang pertama, aliran positivisme yang melahirkan penelitian kuantitatif, berakar dari paham ontologi realisme, berkeyakinan bahwa realitas objektif itu eksis secara independen di luar pengamat dan beroperasi sesuai hukum alam yang dapat diukur serta diprediksi. Prinsip utamanya adalah bebas nilai, di mana peneliti berupaya mencari objektivitas maksimal, tidak terpengaruh oleh pandangan atau bias personal dalam proses observasi dan pengukuran. Dan yang kedua adalah aliran post-positivisme. Ini adalah filosofi yang melandasi penelitian kualitatif. Post-positivisme mengakui eksistensi realitas objektif, namun berpandangan bahwa realitas tersebut mustahil dipahami secara utuh dan mutlak oleh peneliti karena adanya bias dan interpretasi. Oleh karena itu, fokus utamanya adalah mencari pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan fokus utama dan pendekatan teori. Untuk penelitian kualitatif, fokus utamanya yaitu memahami fenomena secara holistik dan mendalam, mengungkap mengapa dan bagaimana. Pendekatan teorinya bersifat induktif, artinya teori dibangun dari dasar, muncul dan berkembang dari data yang dikumpulkan di lapangan. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, fokusnya adalah mengukur, menguji, dan menganalisis hubungan antar variabel serta menjawab pertanyaan seberapa banyak atau seberapa sering sesuatu terjadi. Pendekatan teorinya bersifat deduktif, yaitu menguji teori yang sudah ada atau hipotesis yang diturunkan dari teori tersebut. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan desain dan lingkungan penelitian. Untuk penelitian kualitatif, desainnya dicirikan oleh perumusan masalah, dapat berkembang dan menyesuaikan seiring berjalannya proses penelitian, dan lingkungan penelitian kualitatif dilakukan di lingkungan alami atau tanpa manipulasi atau intervensi dari peneliti. Sedangkan untuk desain penelitian kuantitatif itu sangat terstruktur, terencana sejak awal dengan variabel yang jelas dan tetap. Lingkungannya seringkali melibatkan kondisi yang terkontrol, misalnya melalui eksperimen. Kemudian aspek lain yang sangat membedakan adalah metode pengumpulan data dan karakteristik sampel yang digunakan. Yang pertama, untuk penelitian kualitatif, metodenya meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria spesifik dan tujuan penelitian untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam. Oleh karena itu, ukuran sampelnya cenderung kecil, namun fokusnya pada kedalaman informasi dan kekayaan data, bukan generalisasi statistik. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, metodenya meliputi kuesioner, survei, tes,
eksperimen, dan penggunaan data statistik yang ada. Teknik samplingnya sering menggunakan random atau acak. Perbedaan selanjutnya yaitu proses analisis dan orientasi serta penyajian hasil juga menunjukkan perbedaan. Pada penelitian kualitatif, analisisnya melibatkan interpretasi pola, tema, dan makna dari data non-numerik, seringkali melalui analisis konten atau analisis tematik. Orientasi hasilnya bersifat ideografik, fokus pada keunikan dan pemahaman mendalam kasus individual atau konteks tertentu. Untuk penyajian hasil berupa narasi deskriptif yang kaya, dilengkapi dengan kutipan langsung dari partisipan dan uraian mendalam. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, analisisnya menggunakan statistik baik deskriptif maupun inferensial untuk menguji hipotesis dan hubungan antar variabel. Orientasi hasilnya bersifat nomotetik, mencari kaidah umum atau hukum yang dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas. Penyajian hasilnya berupa angka, grafik, tabel, dan laporan hasil uji statistik. Perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan penerapan dalam penelitian tindakan kelas. Kita perlu bijak dalam memilih pendekatan yang relevan dengan pertanyaan penelitian kita, seperti kapan menggunakan kualitatif dalam PTK itu untuk memahami penyebab mendalam dari suatu masalah belajar siswa, misalnya faktor-faktor non-kognitif yang mempengaruhi motivasi. Kemudian untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman guru atau siswa terhadap implementasi inovasi pembelajaran, dan untuk menganalisis proses dan dinamika interaksi yang terjadi di kelas selama intervensi. Yang kedua, kapan menggunakan kuantitatif dalam PTK? Yang pertama, jika tujuannya adalah mengukur efektivitas suatu metode baru terhadap peningkatan hasil belajar siswa secara numerik. Dan yang kedua, untuk membandingkan hasil antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Yang ketiga, untuk menilai dampak intervensi pada skala yang lebih besar, misalnya perbandingan antar kelas atau angkatan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tidak ada metode yang superior, baik itu kualitatif dan kuantitatif adalah dua pendekatan yang saling melengkapi dalam upaya membangun pemahaman ilmiah. Pemilihan metode harus didasarkan pada tujuan dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Dalam konteks PTK, seringkali kombinasi kedua pendekatan atau mix method terbukti sangat efektif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, baik dari segi kedalaman proses maupun dampak kuantitatif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.